warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Febri. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut bacaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita sudah mulai tema baru, yaitu tema 2. Tema 2 tentang apa itu? Ya, persatuan dalam perbedaan. Baik, silakan buka halaman 1 ya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang beraneka ragam, rakyat Indonesia saling bahu-membahu untuk dapat memproklamirkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, pada halaman pertama, kalian dapat melihat terdapat naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, kalian baca terlebih dahulu naskah tersebut ya. Selanjutnya, kalian akan belajar mengenai cara mencatat informasi penting dalam bacaan menggunakan 5W plus 1H. Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum 5W plus 1H itu apa? Ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, 5W plus 1H itu, yang pertama, W-nya itu terdiri dari what? Selanjutnya, bu. Kemudian when, why, dan 1H itu how. Nah, yang pertama ada what. What itu artinya apa. Jadi kata tanya apa itu untuk menanyakan peristiwa, benda, atau pengertian. Selanjutnya, who. Who itu artinya siapa. Kata tanya siapa untuk menanyakan tentang orang atau subjek. Yang ketiga, when. When artinya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan tentang waktu. Kemudian yang keempat, where. Where artinya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tentang tempat. W yang terakhir ada why. Why artinya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan tentang alasan. Kemudian how. Kata tanya how artinya bagaimana. Kata tanya bagaimana ya digunakan untuk menanyakan kabar atau cara. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu 5W plus 1H? Baik, sekarang Ibu minta kalian membuat peta pikiran menggunakan 5W plus 1H terkait dengan bacaan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tadi ya. Wah, hebat, kalian semua sudah bisa membuat peta pikiran dengan menggunakan 5W plus 1H. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Silakan buka halaman 4 ya anak-anak. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ya, benar. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan tersebut ada yang bersifat de facto dan bersifat de jure. Apa sih yang dimaksud dengan de facto dan de jure?
Ya, Ibu sampaikan terlebih dahulu ya bahwa istilah de facto itu berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti berdasarkan kenyataannya atau pada kenyataannya. Maksudnya adalah sebagai salah satu bentuk pengakuan dari negara lain dengan cara melihat bahwa negara yang menyatakan dirinya merdeka itu memang sudah mempunyai unsur terbentuknya negara pada kenyataannya. Syarat terbentuknya negara ada 3. Yang pertama, mempunyai rakyat. Yang kedua, mempunyai wilayah. Dan yang terakhir, mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sedangkan istilah de jure berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti berdasarkan hukum. Maksudnya yaitu, di dalam bidang pengakuan atas negara yang merdeka, pengakuan de jure mempunyai arti yaitu sebuah pengakuan terhadap negara yang merdeka secara resmi sesuai dengan hukum internasional yang berlaku mengenai pengakuan negara dan segala konsekuensi dari pengakuan tersebut. Dan ada salah satu hal yang membedakan antara de facto dan de jure adalah apabila negara yang awalnya mempunyai pengakuan de facto itu pengakuannya bisa diambil atau bersifat sementara. Sedangkan apabila negara tersebut memiliki pengakuan de jure, maka pengakuan tersebut bisa berlaku selamanya. Atau apabila dicabut harus sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Makna yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain. Jadi, setelah memproklamirkan kemerdekaan, Indonesia sudah tidak bergantung dengan negara-negara lain. Negara Indonesia dapat memutuskan sendiri hal-hal yang terkait dengan keputusan pengambilan untuk negara Indonesia sendiri. Dan makna yang terakhir yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Akhirnya setelah beratus-ratus tahun Indonesia dijajah oleh negara Belanda dan Inggris, akhirnya Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan maknanya? Sekarang kalian akan belajar mengenai penyesuaian diri pada tumbuhan. Kira-kira mengapa ya tumbuhan harus menyesuaikan diri? Ya, karena ada 2 alasan mengapa tumbuhan harus menyesuaikan diri. Yang pertama, untuk melindungi diri. Yang kedua, untuk dapat berkembang biak. Kira-kira contoh tumbuhan yang beradaptasi untuk melindungi diri apa ya? Ya, contohnya mawar. Mawar memiliki duri pada batangnya yang fungsinya untuk melindungi diri. Selanjutnya, tumbuhan yang termasuk beradaptasi untuk dapat berkembang biak apa ya? Pernah kalian melihat bunga Rafflesia arnoldii? Ya, bunga tersebut memiliki bau yang menyengatkan. Kira-kira bau busuk itu digunakan untuk apa ya? Ya, bau busuk tersebut untuk menarik perhatian serangga yang nantinya digunakan untuk penyerbukan bunga tersebut. Selain bunga Rafflesia arnoldii, contoh lainnya yaitu bunga teratai. Bunga teratai memiliki daun yang lebar, bukan? Nah, itu fungsinya untuk membantu mengurangi penguapan. Nah, itu fungsinya sebagai proses dalam penguapan dan fotosintesis. Untuk lebih lanjutnya, kalian dapat membaca teks bacaan mengenai bunga teratai pada halaman 5.
Nah, selanjutnya, adaptasi tumbuhan dapat terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama ada yang namanya hidrofit. Nah, hidrofit adalah tumbuhan yang hidupnya di daerah air. Contohnya apa? Ya, contohnya yaitu teratai. Dan yang kedua ada xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup pada daerah yang kering. Contohnya seperti apa kira-kira? Ya, contohnya adalah kaktus. Kaktus dapat hidup di daerah yang kering, bukan? Mengapa kaktus dapat hidup di daerah yang kering? Ya, karena kaktus memiliki batang yang tebal yang dapat menyimpan cadangan air. Kemudian yang ketiga ada halofit. Tumbuhan yang termasuk dalam kategori halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang memiliki kadar garam yang tinggi. Contohnya biasanya itu hidup yang di daerah muara atau sungai. Contoh dari tumbuhan yang termasuk dalam kategori halofit adalah bakau. Kemudian yang kategori terakhir yaitu ada higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup pada daerah yang lembab. Contohnya adalah tumbuhan paku. Nah, sebelum Ibu tutup pembahasan pada pagi hari ini, Ibu kan bertanya dulu kira-kira tadi kita sudah belajar tentang apa? Ya, kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan, mulai dari sejarah dan maknanya, kemudian cara mencatat informasi penting menggunakan 5W+1H, kemudian yang terakhir apa tadi? Ya, penyesuaian diri pada tumbuhan. Agar Ibu dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian, silahkan mengerjakan soal evaluasi dulu ya. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian mengerjakan soal evaluasi ini ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.